Dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syadaralun, selamat malam. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Rangga Ari bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Tausiah Interaktif di kesempatan malam hari ini untuk edisi 8 Juli 2021 atau bertepatan dengan malam Jumat di kesempatan malam hari ini atau Kamis malam. Dan di kesempatan malam hari ini pastinya untuk seluruh Syadaralun seperti biasa di setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Tausiah Interaktif. Pastinya di kesempatan malam hari ini bekerja sama dengan penyuluh Kemenak Kota Banda Aceh, dan sudah hadir Ustadz Azanul Fajri di kesempatan malam hari ini yang akan menemani kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan Ustadz kan. Dan Amin. setelah lama kita tidak berjumpa Ustadz, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pastinya kesempatan untuk kembali hadir di tempat ini, dan kami berterima kasih kepada Ustadz kembali karena sudah menemani kami di kesempatan malam hari ini. Dan seluruh Syadaralun di rumah, tema kita sangat menarik di kesempatan malam hari ini, walau bukan memperingati Hari Pahlawan Ustadz ya. Namun di kesempatan malam hari ini insya Allah bersama dengan Ustadz Azanul Fajri kita akan mengangkat tema yaitu semua kita adalah pahlawan. Nah, menarik ini Ustadz tentang bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara bahwa semua kita adalah pahlawan Ustadz. Karena banyak orang-orang yang menciptakan bahwa mereka itu akan menjadi pahlawan karena terbiasa untuk hanya memperingati Hari Pahlawan saja. Mereka tidak merasa bahwa mereka adalah pahlawan. Namun di kesempatan malam hari ini Ustadz Azanul Fajri ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sebenarnya kita semua adalah pahlawan. Nah Ustadz, untuk memulai agenda kita kesempatan di malam hari ini Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan sebagai pendahulu kita Ustadz di kesempatan malam hari ini kepada seluruh Syadaralun di rumah? Kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pendengar Radio Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah pahlawan. Ini adalah satu hal yang menjadi harapan dari kita semua, sehingga tema ini kita buat adalah satu harapan agar tercapai nantinya. Karena memang pahlawan adalah satu gelar yang begitu mulianya, ya, yaitu kepada orang-orang yang telah banyak jasanya untuk orang lain. Jadi dia tidak lagi berjasa untuk dirinya, ya, tapi dia sudah berjasa untuk orang lain, dan orang lain tentu dengan makna yang sangat luas, ya. Bahkan dia berjasa untuk agama, bangsa dan negara. Nah, tentu saja tidak semua orang sebenarnya bisa menjadi pahlawan. Tapi kita mengangkat tema ini adalah satu harapan kita agar kita juga bisa menjadi pahlawan, ya. Karena kita diharapkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW agar menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Di setiap muslim diharapkan untuk memiliki sifat itu, sehingga berkemungkinan menjadi pahlawan semuanya. Para pendengar Radio Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjasa untuk agama, bangsa dan negaranya itu selalu dikenang dalam hidup kita yang masih hidup ini, ya. Sehingga di Indonesia ini ada juga Hari Pahlawan, ya. Dan bukan sekarang, bukan sekarang, ya. 10 November. Masih lama. Nah, meskipun masih lama dan kita tidak karena memperingati Hari Pahlawan itu kita bicara pahlawan, tapi pahlawan itu harus muncul setiap bulan, harus muncul setiap minggu, harus muncul setiap hari, ya, harus muncul setiap saat, sehingga bicara pahlawan itu tidak ditentukan karena ada bulan tertentu baru kita bicara pahlawan, tidak seperti itu. Nah, para pendengar di Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa saja yang pada waktu paginya ia mendapatkan rasa aman di tempatnya, kemudian sehat pada tubuhnya, dan ada makanan sehari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, harusnya kita sebagai pahlawan untuk tiga hal ini. Pahlawan keamanan,
pahlawan kesehatan dan pahlawan makanan. Nah, jadi inilah yang menjadi harapan dari semua manusia ketika hidup dunia ini. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan itu, kan, siapa saja yang pada waktu paginya aman di tempatnya, ya, ini satu hal yang sangat mahal, ya. Apalagi di negara-negara Timur Tengah, rasa aman itu sulit sekali dapat. Berbeda dengan kita, ya, kemana-mana kita aman. Alhamdulillah, meskipun ada tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu ada pencurian dan lain sebagainya, perampokan, pembunuhan dan seterusnya, tapi sangat jarang ya, dibanding di tempat-tempat yang kita sebut tadi di Timur Tengah dengan berbagai negaranya. Jadi nikmat keamanan ini nikmat pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, sebelum nikmat kesehatan dan nikmat makanan. Padahal sering orang menyebut bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Seolah bahwa tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat kesehatan itu. Padahal sebenarnya Nabi mengajarkan kita agar ada nikmat yang harus kita lebih syukuri daripada nikmat kesehatan, yaitu nikmat keamanan. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim misalnya, ketika beliau tiba pertama kali di kota Mekah, membawa anak istrinya ke tempat itu, beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat, ya kan? Ini bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah, termasuk dalam surah Ibrahim, ya. Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduk-penduduknya. Jadi Nabi Ibrahim mendahulukan doa untuk aman daripada doa untuk rezeki. Ya, rezeki kan makanan tadi, ya kan? Di urutan ketiga kalau hadis Nabi kan, setelah keamanan, kesehatan dan makanan. Nah, Nabi Ibrahim mengawalinya dengan keamanan. Begitu pentingnya keamanan itu, sehingga setelah mendapatkan keamanan, kita tahu bersama bagaimana kondisi kota Mekah yang sebelumnya tidak pernah dihuni oleh siapapun. Negeri yang paling tandus, kemudian memang tidak ada yang melewatinya, ya. Tapi kemudian akhirnya menjadi negeri yang sangat diharapkan karena keamanannya itu, ya. Nah, para pendengar di Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi harapan kita para pendengar di Serambi FM pada malam ini menjadi pahlawan di tiga hal ini, ya, keamanan, kesehatan dan makanan. Kenapa? Karena dengan adanya tiga nikmat ini, insya Allah akan lahir nikmat-nikmat yang berikutnya, ya. Dengan nikmat yang paling besar tadi, nikmat keamanan, ya, itu akan lahir nikmat kita bisa beribadah tenang, ya. Coba bayangkan di tempat-tempat yang perang, itu sulit sekali mereka beribadah tenang, ya kan? Sulit sekali berdakwah tenang, lagi ngisi pengajian atau lagi menyampaikan ceramah seperti ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan, ya kan? Itu kan susah sekali itu. Fokus untuk dengar ceramahnya udah beralih betul. ke suara-suara tembakan itu, kan. Nah, jadi tidak terlalu konsentrasi lagi, sehingga manfaat dari tausiah itu sangat sulit mereka peroleh. Nah, jadi penting sekali nikmat keamanan ini. Nah, jadi nikmat keamanan ini harusnya ada di tempat kita sendiri, tempat tentu dalam lingkup kecil, misalnya dalam keluarga kita, kemudian lingkup lebih besar, lingkungan tetangga, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan negara. Misalnya dalam keluarga, meskipun di dalam agama kita diajarkan untuk boleh menikah dengan lebih dari seorang istri, yang namanya poligami, kan? Itu surah An-Nisa itu, kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ya kan? Nikahilah perempuan baik-baik di antara kalian 2, 3, 4. Ya, jika tidak mampu berlaku adil maka 1. Meskipun boleh, tapi kalau tidak aman nggak usah. Ya. Meskipun mungkin kita terlalu pede sebelum menikah, merasa saya bisa gitu. Saya bisa dan saya akan menjadi singa di antara 2 domba. Saking pedenya, ya, bisa memimpin istri dan seterusnya, ya. Tapi akhirnya setelah menikah terbalik, jadi domba di antara 2 singa.
Iya, diomelin sama istrinya kan? Diomelin sama istri. Dan seterusnya. Jadi memang kalau memang tidak merasa aman, lebih baik tidak usah menikah dua gitu Iya, kan. betul, Pak Ustaz. Meskipun secara agama boleh itu artinya bukan sunat ya kan. Boleh itu ya dilakukan, tidak ada pahala, ditinggal pun nggak ada pahala kan, seperti itu. Nah, jadi para pendengar Radio Serambi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya ketika beliau tiba di kota Madinah, maka yang pertama beliau sampaikan adalah tentang kedamaian, keamanan itu kan. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, sebarluaskanlah kedamaian, keamanan, ketentraman, kenyamanan. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan. Nah, jadi bukan sebatas rohani saja ya. Jadi muslim itu bukan hanya makhluk rohani, dia juga makhluk jasmani, makhluk intelektual dan seterusnya. Kemudian wasilul arham, jadilah hubungan silaturahim. Nah, mungkin hubungan silaturahim di masa Covid seperti ini agak susah juga dipraktekkan kan. Nah, karena kita ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika yang lain masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Jika kalian melakukan 4 hal tadi, maka kalian masuk surga dengan aman. Tetap ujung-ujungnya aman. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah surga, maka kalian bisa masuk surga dengan damai, dengan aman. Nah, jadi surga pun kita disebut dengan Darussalam, bukan nama daerah. Darussalam. Darussalam itu nama surga juga. Negeri yang damai, negeri yang aman. Jadi memang luar biasa. Keamanan itu akan didapat oleh siapapun. Bahkan ketika seorang sudah masuk surga, lebih dari 2 mungkin pasangannya di surga, dia tidak akan pernah tidak aman, tidak diomeli lagi oleh istrinya. Seperti itu kira-kira. Baik, menarik sekali pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, Syadarulun, pastinya dengan tema kita semua adalah pahlawan. Jadi sudah ada 3 tadinya, ada keamanan, kesehatan, dan makanan, dan kita mencoba untuk menjadi pahlawan di antara 3 itu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Dan untuk seluruh Syadarulun di rumah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir di layanan live Facebook kita. Juga untuk seluruh Syadarulun yang ingin bertanya secara langsung di Tausiah Interaktif ini, boleh hubungi kita di layanan telepon kita di 0811 68 90 20. Kita akan segera kembali di ruang dengar Anda. Setelah break nantinya kita akan menerima beberapa pertanyaan, dan kita akan mengajukan juga beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh seluruh Syadarulun di rumah. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM.